Halo apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. Mahasiswa PPG Prajabatan UNESA ajari siswa SMK Ketintang Surabaya membuat diorama pada pentigraf. Diskusi seputar ilmu olahraga dan kesehatan FIKK UNESA gelar International Seminar of Sport and Exercise Science 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Angkatan 2023 UNESA berikan pelatihan pembuatan diorama pada cerpen 3 paragraf atau pentigraf di SMK Ketintang Surabaya. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan literasi dan wawasan di bidang sastra dengan media pembelajaran yang kreatif dan efektif. Sebagai bagian dari mata kuliah Proyek Kepemimpinan Pendidikan Bahasa Indonesia, 7 mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Angkatan 2023 UNESA adakan pelatihan pembuatan diorama pada cerpen 3 paragraf atau pentigraf di Aula Sasana Widya Dharma, SMK Ketintang Surabaya pada 21 Juni 2024. Kami memilih diorama sebenarnya salah satu untuk memperkenalkan karya sastra tentunya. Kemudian diorama ini kan bentuknya media pembelajaran gitu Mbak. Nah, sedangkan karya sastra ini susah untuk dikenalkan ke peserta didik. Nah, diorama ini kan layaknya mereka bermain sekaligus kenal dengan cerpen. Kita menggunakan teks cerpen pentigraf, cerpen 3 paragraf yang menjadi materi mereka. Harapan kedepannya mungkin setelah pelatihan ini ya bisa menerapkan kembali event-event di sekolah, mungkin memperkenalkan media pembelajaran yang lebih menarik harapan kita agar mereka tetap mengenal karya sastra itu yang asik lah, nggak melulu soal harus mikir membuat apa-apa ini. Ternyata dari diorama ini kita juga bisa memahami karya sastra loh, materi bahasa Indonesia gitu sih Pak. Tak hanya membuat diorama, siswa kelas 10 dan 11 dari kegiatan Ekstra Batrasa, Bahasa dan Sastra Sketsa, dan jurusan DKV yang mengikuti pelatihan juga melakukan kegiatan literasi dan mempresentasikan hasil karyanya. Seru, sangat-sangat memberikan wawasan yang luas karena kan kita sebelumnya tidak tahu apa itu diorama, gimana sih cara membuat diorama itu sendiri. Kita juga jadi termotivasi, juga bisa ketemu juga dengan kakak-kakak mahasiswa, juga mengajarkan kita tentang apa sih diorama itu, diajarin kita juga buatnya gitu. Pihak SMK Ketintang Surabaya sebagai tempat pelatihan mendukung penuh kegiatan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Angkatan 2023 UNESA yang memberikan wawasan dan menggali kemampuan literasi siswa. Yang pertama, sangat mengapresiasi karena adanya kegiatan di sini karena untuk pengembangan literasi anak-anak di SMK Ketintang. Karena kebetulan SMK Ketintang juga ada ekstrakurikuler untuk literasi, puisi, teater, dan public speaking-nya. Jadi dengan adanya pelatihan diorama melalui pentigraf ini luar biasa, ada inovasi-inovasi baru untuk mendukung kreativitas anak-anak di sini. Semoga selain dari teman-teman ini nanti berproses melalui workshop ini, nanti datang ke sini bisa memberikan materi-materi yang luar biasa lagi. Karena anak-anak memang sangat butuh materi-materi seperti ini, seperti literasi, pengembangan karakter, public speaking, dan lain-lain. Ini kan memang awal dari berangkatnya public speaking anak-anak melalui bagaimana mereka kreativitas melalui karya-karya yang tadi. Pelatihan diorama pada pentigraf sebagai media pembelajaran bagi siswa menjadi sarana efektif dan kreatif untuk mengenalkan karya sastra dan minat siswa pada literasi. Dari Surabaya, Tia Esen dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka menyambut anggota baru 2023, unit kegiatan mahasiswa Teater Institute atau TI menggelar pentas perdana bertajuk Etalase Muda 9. 40 anggota baru totalitas menampilkan naskah berjudul Sape, karya salah satu alumni TI. Dalam rangka menyambut anggota baru 2023, unit kegiatan mahasiswa Teater Institut menggelar pentas perdana bertajuk Etalase Muda 9 pada Sabtu 22 Juni 2024.
Acara ini berlangsung di panggung terbuka Kompleks UKM Kampus Ketintang dengan menampilkan naskah berjudul Sape, Eksplorasi Dunia Mimpi. Etalase Muda 9 ini adalah sebuah pertunjukan untuk apresiasi dulur-dulur baru kita yang kita adain setiap tahunnya, Mas. Kalau untuk temanya sendiri kita eksplorasi dunia mimpi, tapi kalau untuk judul naskahnya sendiri kita Sape. Kebetulan naskahnya kita sendiri juga yang menulis dari alumni kita. Ini untuk harapan aku sendiri adalah aku ingin di sini di Teater Institut akan selalu menjadi rumah untuk para seniman-seniman yang akan berkembang. Para aktor tampil dengan totalitas, memukau para penonton yang hadir. Naskah yang dipentaskan merupakan karya dari alumni Teater Institut, memberikan nuansa nostalgia sekaligus inovasi dalam pementasan. Ini merupakan kali ke-9 Teater Institut mengadakan pentas produksi Etalase Muda. Melalui lakon Sape, terdapat pesan dan kesan yang dapat diambil, salah satunya tentang perjuangan mewujudkan mimpi dan totalitas dalam berkarya. Sebanyak 40 mahasiswa anggota baru Teater Institut berhasil menampilkan pertunjukan yang mengesankan dalam gelaran ini. Proses selama 4 bulan menunjukkan bakat, dedikasi, dan komitmen mereka di dunia teater. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Protestan atau UK3P UNESA kembali gelar ajang kompetisi antar mahasiswa Kristen Protestan bernama UK3P UNESA Cup 2024. Pelaksanaan kegiatan ini guna meningkatkan keimanan dan rasa persaudaraan antar mahasiswa Kristen Protestan di Surabaya Raya. UKKP UNESA Cup 2024 merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Protestan. Tema yang diangkat kali ini adalah Life is a Race of Faith yang diambil dari 2 Timotius 4, 7-8 yang bermakna memelihara iman sampai garis akhir. Untuk kepanitiaannya ada dari angkatan 21 sampai 23. Jadi 21, 22, 23. Oke, untuk kegiatan lomba ini sendiri dari berbagai universitas. Salah satunya UNESA juga ada, yang kedua dari UPN, yang ketiga dari UNER juga, dan yang lainnya dari kampus swasta lainnya juga banyak sekitar Surabaya Raya seperti itu. Dalam UKKP UNESA Cup 2024 ada 2 mata lomba, yaitu lomba poster dan akustik band yang diikuti oleh perguruan tinggi di Surabaya. Hari ini saya kira ini kegiatan rutin dari UK3P ya, jadi saya kira tanggapan saya bersyukur kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, luar biasa. Bisa diikuti, ada 6 perguruan tinggi dan ada 8 peserta. Saya kira ini kesempatan yang baik juga untuk teman-teman juga mengekspresikan talenta, bakat yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama dalam hal band dan juga poster. Diselenggarakan di Gedung Auditorium U1 FIKK, lantai 3 Kampus 2 UNESA Lidawetan pada 22 Juni 2024, para peserta sangat antusias ikuti jalannya perlombaan. Tujuan kegiatan ini untuk mempererat rasa persaudaraan, membangun talenta, dan menjadi ajang pertunjukan bakat antar mahasiswa Kristen Protestan. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rama melaporkan. The 5th International Seminar of Sport and Exercise Science atau ISES 2024 kembali digelar. Pelaksanaan yang kelima ini mendiskusikan isu seputar ilmu olahraga dan dunia kesehatan saat ini. ISES 2024 berlangsung selama 2 hari pada 26 dan 27 Juni 2024. The 5th International Seminar of Sport and Exercise Science atau ISES 2024 merupakan kegiatan seminar internasional yang membahas berbagai topik seputar ilmu olahraga, latihan fisik, gaya hidup, dan informasi dunia kesehatan. Paparan materi oleh para narasumber melalui riset dan kebutuhan masyarakat ini disampaikan secara hybrid melalui Zoom meeting dan di dalam ruang auditorium FIKK lantai 3, Kampus 2 UNESA Lidawetan pada 26 dan 27 Juni 2024. Nanti akan dipresentasikan di FIKK juga. Ya, harapannya ke depannya dengan kegiatan ini kita bisa jalin kerjasama dengan berbagai universitas di negara lain, baik itu secara keilmuan ataupun juga secara riset.
Tema yang diangkat dalam The Fifth ISES 2024 adalah Beyond the Games, Promotion of Sport and Exercise to Communities, yang bermakna upaya untuk mendorong kegiatan olahraga dan latihan fisik di masyarakat pada aspek yang lebih luas. Pembahasan materi secara detail disampaikan oleh para keynote speakers, di antaranya Profesor TS Dr. Mod Rusli Muhammad dari AUSC Presiden, Sitao Chengfev dari AUCF Secretary General, Dr. Chandika Pinyoros Patum dari Mahidol University, Profesor Dr. Andes Suroto MA PhD dari UNESA, Profesor Yves Hogerfors dari Loughborough University yang bergabung secara online. Tentunya karena setiap riset itu berdampak pada bagaimana mengelola student atlet ya, mahasiswa yang berstatus atlet di masa depan. Nah, ini kita perbaiki terus dan UNESA sudah menunjukkan perannya yang duluan, jadi leading dalam hal itu, makanya tidak hanya melalui kebijakan tetapi melalui riset sehingga nanti kebijakannya berbasis riset. Ya, dievaluasi terus sehingga target-target yang selama ini dicanangkan bisa tercapai dengan baik seperti itu. Seminar kali ini dihadiri partisipan dari Malaysia, Law PDR, dan juga Sivitas Akademika UNESA. Dalam seminar, para peserta dihibur oleh penampilan pencak silat yang dibawakan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIKK UNESA Angkatan 2022. The Fifth ISES 2024 menjadi kegiatan yang bermanfaat terutama bagi para partisipan untuk belajar langsung dari para ahli di bidang olahraga dan kesehatan melalui pemaparan materi penelitian yang sudah dilakukan. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, tim Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya menggelar kegiatan in-house training bersama Sekolah Lab School Selingkung UNESA. Tim Satgas PPKS UNESA gelar kegiatan in-house training bersama Sekolah Lab School Selingkung UNESA pada Rabu 26 Juni 2024. Berlangsung di Aula SD Lab School UNESA, Kampus 1 Ketintang. Kegiatan ini diikuti Kepala Sekolah dan Guru Lab School Selingkung UNESA. Kegiatan ini membahas berbagai materi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, mulai dari pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan, strategi pencegahan, hingga langkah-langkah penanganan ketika kekerasan terjadi. Jadi agenda training ini adalah merupakan agenda pertama untuk kami memberikan sebuah pemahaman untuk seperti apa sih proses pencegahan, seperti apa sih penanganan itu, dan bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja. Selama pelatihan, para guru diberikan berbagai simulasi dan studi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis dalam menangani situasi kekerasan. Selain itu, para guru juga diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman serta pola penanganan terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di lingkungan sekolah mereka masing-masing. Pelatihan ini juga merupakan bagian dari komitmen UNESA dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah dan menangani terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan MOU bersama Lembaga Lab School UNESA dengan harapan seluruh elemen sekolah dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan sehingga siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Dari Surabaya, Hanif Catur dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.